Sip, langsung langsung. Oke, jadi ya itu coach kita kita suka ngeprank warga TikTok Iya. banyak banyak banyak. Tapi kalau dia kan lebih kalau Felix itu lebih ke nutrisi, jadi dia lebih lebih kena apanya picknya itu memang eh, pada dasarnya inherently lebih lebih menarik. Oh, Baru saya ikut nimbrung terakhir-terakhir ikut pansos pansos sama dia pansos 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 dari si Felix. itu yang Nah, yang ya. yang yang case ada orang yang suka ini apa mencela profesor. Dia PhD ya. Kalau PhD, dia PhD. kamu sama-sama saintis gitu ya. Ya, kalau kalau saya belum sampai PhD, saya masih sampai master aja. Tapi bisnisnya ini ya, bisnisnya apa namanya? Engineering kita Engineering. lebih ke, ya, tapi fokusnya lebih ke pengolahan limbah, coach. Baru belakangan ini saya pribadi mulai fokus ke pengolahan limbah. Memang saya dulu dapat masternya di environmental engineering. Kalau yang Tapi propolis, propolis. kalau propolis Felix, jadi ceritanya itu dulu Felix masih di New Zealand, saya udah balik. Terus orang tua itu ada beli lahan, lahan kosong lah dulu, lahan murah sekitar 20-an hektar itu di tengah hutan. Akhirnya Felix sudah mulai bosen di New Zealand, dia lihat ada lahan kosong gini, cobalah dia balik lah, coba lihat dikelola bisa jadi apa. Nah, mulai Oke. dari situ dari jeruk, madu, akhirnya berevolusi lah jadi kayak sekarang taman tempat wisata, kita Kata ada ya. produk-produk lebah. Jadi 7 tahun yang lalu itu lebih kurang. Kamu tinggal di mana? Di Jakarta. Aslinya kita aslinya di Medan, cuman sekarang kita saya udah ada kantor di Jakarta, jadi 2 minggu Medan, 2 minggu Jakarta sih. Berarti Kadang kapan malah saya undang ke podcast ya? ya mau, ya boleh, Hah? boleh boleh. Saya nih besok sebenarnya udah mau terbang ke Jakarta lagi, besok besok terbang terbang ke Jakarta lagi. Oke, oke, Jadi oke. bolak balik lah, coach, bolak balik Siap, siap. bolak balik. Jadi background saya dari ini bisnis, sebenarnya saya ikut bisnis orang tua. Orang tua itu trading mesin kayak elektromotor untuk sawit. Nah, akhirnya saya dipulang, ya ibaratnya terpanggil lah. Tadinya saya agak-agak mau lanjutin atau enggak. Akhirnya kan terpanggil ya kan. Udah jalan ya ya kita lanjutin. Akhirnya berkembang, saya kembangnya jadi akhirnya kita udah nasional. Baru saya masuklah ke engineering. Udahlah, udah kepalang basah, udahlah lanjut aja. Lanjut ya. Lanjut aja terus gitu. Jadi ibaratnya akhirnya ya masuk ke bisnis pengolahan limbah yang kebetulan booming gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu rupanya sebagian porsinya itu fokusnya di perketatan limbah. Pengetatan limbah, iya betul. Jadi disitulah saya mulai dapet job di limbah. Dan marketnya juga besar ya. Artinya yang pemainnya belum banyak. Betul, betul. Dan sedikit tricky sih limbah ini memang memang agak niche ya. Justru memang agak niche, jadi agak-agak sedikit pemainnya. Dia Iya. agak-agak aneh dia. Iya, kalau boleh sharing Coach Tom, highlight karir-karir Coach Tom, backgroundnya apa? Kalau saya ini backgroundnya sebenarnya di dunia service. Jadi lim- eh, 5 tahun di airlines, 11 tahun di biro perjalanan. Posisi terakhir itu tahun 2006, saya eh, Head of Division Retail Business Development. Terus 2006 itu saya beli franchise business coaching di Amerika. Lalu mulailah bisnis franchise, business coaching, pakai nama franchise dari luar sampai 2009. 2009 saya jual, bikin brand sendiri, Hmm. Top Coach Indonesia sampai sekarang, sampai sekarang. Hmm. Nah, kalau saya eh, karena mungkin hobi ngajar kali ya, baru ketemu eh, apa, baru ketemu bahwa saya tuh suka ngajar sekitar tahun 1999, 2000, belajar dari Tony Robbins, lalu mulai
ngajar, lalu ya udah senang sharing. Suatu hari 2002 itu kita mengalami krisis besar. Krisisnya I- itu kita sebetulnya mengalami krisis berkali-kali. Tahun 97, 98, 2001, 2001 ada ini kan, ada 911. Eh, Ya, Twin Tower meledak tuh, teror. ya, Terus tuh ya. banyak teror sampai 2002 bom Bali, Oktober. Itu Oh ya. itu puncak di mana saya merasa ternyata kita itu waktu itu posisi udah jadi sales and marketing manager. Jadi posisinya itu sudah membawahi banyak cabang gitu. Dan tanggung jawab omset di saya. Nah, sementara bos bilang kamu nggak boleh pecat karyawan karena semua travel itu sudah kayak kayak ini kayak COVID. COVID, kayak COVID ya. COVID mereka udah nggak bisa beroperasi, nggak kerja tuh setengah hari, setengah bulan. Saya nggak boleh. Jadi saya belajar. Disitulah ketemu banyak guru-guru tuh, Jay Abraham lah, Tung Hmm. Tem, dan saya implement ratusan strategi marketing untuk bisa survive. Dan nggak boleh punya banyak, nggak boleh dengan modal besar. Jadi gimana caranya melakukan marketing tanpa budget besar, karena perusahaan waktu itu sudah go public tahun 2001. Go Oh. public, tapi kita nggak punya budget untuk marketing. Ya udah kita dengan segala cara. Nah dari situ saya ketemu banyak UKM yang struggling, yang menderita. Waktu kita ikut workshop seminar dari guru-guru gitu ya, banyak UKM, banyak orang punya mall tapi nggak tahu laporan keuangan, punya bimbel cabang 5 gitu, tapi nggak tahu cara ngembanginnya lagi gitu. Itu mereka berkembang karena ekonomi is good. Jadi karena ekonomi Yes. bagus, mereka ikut berkembang, nggak ngapa-ngapain pun berkembang. Nah sekarang kena tantangan. Jadi di situ saya lihat, wah gila ya. Kita aja, saya yang ada di perusahaan besar yang fasilitasnya bagus, dapat pelatihan, dapat pendidikan yang cukup, kita aja struggling kayak gini. Gimana Iya. UKM yang nggak tahu apa-apa? Disitulah saya berpikir, kayaknya saya mau mendedikasikan hidup saya untuk bantu UKM. Nah, saya cari ada nggak sih di luar sana yang punya ilmu untuk UKM? Karena kalau saya belajarnya Six Sigma, Lean gitu. Lean Six Gimana? Sigma ya. Waduh, gimana gimana Iya. implementasinya gitu loh. Nah, kalau kita pakai Six Sigma karena udah ada data, kita Iya. bisa punya resources-nya, orang-orangnya black belt, green belt juga udah Iya. lengkap. Waduh, ini gimana caranya? Ya udah, akhirnya saya carilah yang kira-kira memang targetnya UKM tuh ada nggak? Ternyata ada. Jadi ada satu franchise dari Australia, dulu namanya Action International. Terus dia pindah ke Vegas, berubah jadi Action Coach. Nah, Action Hmm. Coach itu ternyata franchise business coaching terbesar di dunia waktu itu. Ada Oh. 1.300 pelatih bisnis. Ya udah saya bilang saya ini aja deh, saya gambling aja. Gambling beli franchise harganya mahal banget, 34.000 US tahun 34.000. 34.000 US tahun 2008. Gaji saya sebulan itu cuma 8 juta. Wow. 2006. Gaji saya 8 juta, beli franchise 34.000. Bos saya sampai geleng-geleng kepala, lu nggak salah. Kapan balik Hmm. modalnya? Saya bilang ya, niat saya baiklah buat bantu UKM. Kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi itu sekitar 1,5 tahun balik modal. Wow. Permintaannya memang ada. Pasarnya memang demand-nya ternyata ada Justru, ya. nah justru permintaannya nggak ada. Jadi Oh. waktu saya bawa franchise ke Indonesia itu, coaching itu nggak ada yang tahu konsultan. Right. Saya door to door ke radio, ya minta, kan belum ada sosial media, jadi ke radio Ya. kasih tunjuk kita ada konten gini, bisa nggak kita kerjasama. Akhirnya Smart FM mau terima, Pas FM mau terima, Radio Cakrawala mau terima, Heartline mau terima, not bad. Saya
nggak ada kerjaan, tapi saya bisa siaran di banyak radio untuk cerita tentang how to grow a business. Nah, disitulah muncul peluang-peluang edukasi ya. Kita mengedukasi. Karena saya punya prinsip, educated customer is a great customer. Dia nggak akan Yes. beli kalau nggak teredukasi. Jadi saya fokus aja edukasi. Gitu. Ya sampai sekarang. Hmm. Marketing way ya, cara marketing untuk educate the customer itu orang underestimate sekali ya, Coach ya. Bener banget. Ya, itu kadang orang merasa harus spend ads, harus buat konten-konten yang ibaratnya yang kadang nggak fokus ke education ya. Padahal educated customer itu cost apa ibaratnya cost untuk ambil customer dan retain customer itu jadi murah, Sangat murah. Bener. iya kan? Dan they are loyal karena kita memberikan ilmu, kita memberikan sebuah sebuah yang mereka itu nggak dapat di luar sana, so they feel like oh ya I can trust this guy. Bener. Heeh, loyalitas lah dibangun di situ. Belakangan Hmm. baru baru rame tuh konten marketing. Tahun berapa ya? 2015, 2017. Sementara saya tuh mengedukasi customer, bikin tulisan. Dulu kan baru hanya blog ya, tulisan tiap Hmm. hari tulis satu artikel tiap hari itu ternyata membantu. Oh man, itu berarti coach udah lihat semua loh dari yang nggak ada social media, di mana kita harus pakai radio, blog, sampai sekarang masuk Nah, ke TikTok. sampai bikin ini nih I'll show you. Eh, bikin, wah nggak ada. Sampai bikin CD audio, saya bikin CD audio untuk bisa didistribute. Nih, Hmm. saya nulis buku, terus bikin bikin apa? CD audio dibagi-bagi. Jadi Oh, wow. telemarketing saya kasih tunjuk, Pak, eh, mau nggak CD audio? Gimana cara ngembangin bisnis? Eh, Bayar nggak? Nggak, saya kirim gratis. Jadi kita tiap tahun tuh nerbitin banyak CD-CD gitu, tips-tips singkat, kapsul-kapsul Hmm. untuk orang bisa belajar supaya keuangannya bagus tuh gimana. Saya nggak Ya, ekspor sih, tapi basic basic untuk UKM itu lebih dari cukup untuk mereka belajar. kalau menurut Coach Tom ya, UKM ini di Indonesia, eh, downfall, maksudnya penyakit yang sering Coach ketemu itu apa? UKM ini punya banyak eh, problem. Problem pertama adalah mereka tidak mengerti manajemen. Dan banyak UKM yang datangnya bukan dari karyawan. Jadi dia nggak pernah jadi karyawan, akhirnya memperlakukan karyawan tuh nggak tahu caranya. Dia nggak ngerti caranya misalnya ngegaji. Dia nggak tahu caranya untuk maintain. Nggak tahu caranya merekrut. Jadi mereka by insting menjalankannya. Nah, sementara banyak yang nggak mau belajar. Orientasi UKM di Indonesia ada pada produk. Jadi mereka itu nggak memikirkan produk saya laku karena apa. Mereka hanya fokus, yang penting saya bikin produk inovatif, kalau nggak inovatif ya nyontek, ya abis itu marketingnya pun nyontek, tapi mereka actually nggak ngerti tentang basic management. Itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah UKM itu tidak terlalu concern dengan finance, keuangan. Sekarang udah mulai mulai gencar ya karena ada pajak segala macam, mereka mulai Hmm. mulai sadar. Tapi zaman dulu mungkin sekarang juga masih banyak yang nggak sadar bahwa keuangan itu harus ada laporan, harus ada pencatatan, harus ada perencanaan, harus bayar pajak. Masih banyak yang merasa itu tuh nggak penting gitu. Yang penting gue bisa jualan. Jualan itu udah oke. Hmm. Banyak yang nggak tahu bahwa uang di bank itu bukan profit.
Pokoknya saya ada uang di berapa di bank, itu adalah profit saya. Itu banyak yang nggak tahu. Betul, betul, betul. Ya, poin pertama itu yang saya sering sering ketemu waktu saya go live ya. Jadi sering ada kan kalau demografik saya itu coach umur 18, saya udah pernah cek 18 itu sampai umur 30-an. Hmm. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering sering nongol itu Pak Feli, ada peluang bisnis apa nih? Apa kira-kira bisnis apa nih di Indonesia nih ya? Atau peluang bisnis baru apa nih? Jadi saya sering bilang, kita kalau belum pernah kerja sama orang, itu bahaya sekali. Benar. Itu kita belum pernah kerja di suatu perusahaan dan kita belum pernah sukses kerja sama sebuah perusahaan, kerja dengan sebuah perusahaan. Itu benar-benar bahaya sekali. Dan Benar. seringkali ini yang dengan zaman sosmed ya coach ya. Coach pasti lihat lah ketemu anak-anak muda yang suka gembar-gemborin, oh ya entrepreneurship umur 20-an, entrepreneurship now 20 itu menurut saya itu salah satu movement yang cukup bahaya ya. Menurut coach Banyak. gimana? Banyak banget yang misleading juga. Misalnya mengarahkan menjadi konten kreator, akhirnya gini, ada orang-orang yang memang jual kursus. Sebetulnya mereka jualan course. Jualan course, lalu kemudian memanas-manasin orang, ngapain lu jadi orang gajian. Oke? Lalu kemudian suruh mereka jadi konten kreator. Yes, konten kreator memang bisa hidup ya dari konten kreator. Tapi kalau tidak ada authentic ideas atau sesuatu yang bersifat original, itu susah. Akhirnya kita copy paste sana sini gitu. Ngambil ngambil konten orang lain, diterjemahin, lalu kemudian Nah, nah kalau sekarang lumayan lah ada Chat GPT, mungkin pakai Chat GPT bikin kontennya gitu. Nah itu jadi masalah tuh, jadi masalah. ya, Nggak ada, tidak membawa sebuah premis. Saya ini kesel dengan apa, maka saya masuk ke sana. Kalau saya kasihan dengan UKM, walaupun saya nggak hebat banget gitu ya, bukan triliuner, tapi saya punya apa ya, saya punya concern untuk bantuin UKM. Nah itu premisnya. Terus saya juga punya model. Ada modelnya untuk membantu UKM secara mudah. Saya menyederhanakan Lean Six Sigma menjadi sebuah tools yang chewable untuk UKM yes. gitu. Nah, itu bagi banyak anak muda sekarang yang lebih, oh kalau lagi rame keuangan langsung aja bahas stock market. Pokoknya begitu bahas stock market berarti gue jago. Bahas reksadana berarti gue jago gitu kan. Bahas kripto berarti gue jago. Nah, itu hanya mengejar viralnya. Itu yang jadi masalah sekarang. Ya, masalah banget sih. Saya lihat itu, saya lihat di konten-konten begitu bagi saya, oh ini maksudnya somebody has to speak up. Itu salah satu alasan kenapa saya paksain untuk buat konten, at least ya go live, educate ya segerombolan followers followers kita lah ya bahwa ya jangan termakan sama konten-konten kayak begitu karena menurut saya itu sangat bahaya sih. Anak muda umur 20-an yang nggak ngerti what's life is all about, nggak pernah makan susahnya kerja sama orang, nggak pernah makan susahnya gimana tuh disiplin tuh, masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore, biarpun ada badai, biarpun Ya. sakit, biarpun lagi pilek, lu masuk. Habis itu bilang bahwa sekolah itu nggak penting lagi. Yes, Waduh, saya itu, bilang aduh banyak hal itu yang saya yang nggak ya setuju dengan sekolah, tetapi saya lebih nggak setuju kalau orang nggak sekolah. Karena pendidikan itu yang merubah bangsa. Orang Inggris kenapa bisa maju ya karena pinter-pinter gitu aja. ya right. Iya, maksudnya sekolah itu bagi saya itu yes, nggak perfect, tapi pentingnya sekali sekolah. Penting. Penting sekali sekolah. Memang nggak perfect. Nah, udah gitu coach. Kan coach pasti ini ketemu nih banyak sekali pebisnis-pebisnis nih. Ya, Dari pengalaman coach, orang yang kan apalagi entrepreneur ya, kan mereka punya egonya nih. Coach, ya, apalagi yang orang-orang sukses nih, benar, ya benar. kan? Orang-orang sukses, gue merasa gue udah ngegedein bisnis ini kok ngapain gue ada pelatihan nih, ngapain gue ada coaching. Nah,
mindset kayak begini coach, ada gak success story sama orang-orang yang fail? Misalnya kita udah coach nih, tapi dia masih keras kepala. Mindset apa nih yang kita harus punya as a pebisnis, betapapun suksesnya kita untuk bisa masuk? Karena menurut saya coaching itu penting ya, coach. Bagi saya itu kayak baca buku, menimba ilmu as entrepreneur, as leader itu luar biasa penting. Bagi saya itu it's important sekali. Nah, mindsetnya itu apa, coach? Supaya bisa, oke, gue pebisnis sukses, tapi gue butuh nih fresh pair of eyes, fresh pair of ears gitu. Memang kalau karakteristik seorang business owner yang sehat adalah yang punya visi jangka panjang. Nah, karena dia punya visi jangka panjang, dia akan menyadari kelemahan dan keterbatasannya. Misalnya saya sekarang omset 1 miliar setahun. Nah, saya mau 10 miliar setahun. Kita tahu bahwa yang kita lakukan ini hanya membawa kita sampai 1 M setahun. To grow sampai ke 10 M, pasti ada ilmunya, pasti ada kelemahan yang saya miliki. Nah, awareness terhadap goal jangka panjang itulah yang membuat mereka biasanya open mind untuk melihat hal-hal yang baru atau mendengarkan feedback dari mentor atau bahkan feedback dari anak-anak muda. Ini yang seringkali tidak dimiliki oleh orang-orang yang short sighted. Jadi yang ngelihatnya enggak gue udah hebat kok sekarang, itu jadi masalah. Nah, yang kedua adalah belajar itu adalah taking risk. Jadi kalau si business owner ini memang risk taker, dia juga harus take risk untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, sementara orang-orang yang fixed mindset, dia nggak mau taking risk. Karena, kalau saya belajar misalnya internet marketing, berarti saya harus belajar dari nol lagi dong. Berarti harus nanya-nanya lagi dong. Padahal saya merasa saya udah hebat banget. Mungkin di antara keluarga saya udah luar biasa. Terus harus nanyanya sama anak-anak fresh graduate gitu yang udah terbiasa dengan internet, lalu kemudian kita harus belajar sama mereka. Wah, itu gengsinya kemana saya? Dia harus taking risk. Learning is taking risk gitu. Bukan Ya. hanya seorang pengusaha harus ngambil risiko karena dia mau untung lebih besar, tetapi belajar pun adalah mengambil sebuah risiko. Itu kan gambling. Belum tentu berhasil, belum tentu bagus ilmunya, tapi I take the chance. Siapa tahu ada 1%, 2% ilmu yang kalau saya implement bisa merubah sesuatu dalam kehidupan saya. Gitu. Iya, open mindedness sama ya maksudnya kita harus ngerti bahwa there's so much to learn, ya kan? Jadi so much to learn, banyak expert-expert di luar sana ya, biarpun mereka masih muda ya, mereka expert juga. Siapa tahu memang sukses di bidangnya, ya kan? Benar. Regardless the age. Tapi ini yang susah sih, coach. Coach sering ketemu nggak yang generasi di setiap saya nggak tahu nih kalau kayak orang tua saya dulu, mereka itu agak susah, apalagi mama ya, dia Ya. agak susah nih untuk menerima konsep bahwa anak muda itu kadang can do something right nih, ya Ya. kan? Nah, ada perbedaan gap. Kalau menurut coach, pernah ketemu nggak kasus di mana estafet antara in family business ya, Banyak. dari yang atas sampai bawah per generasi. Nah, biasa tuh masalah-masalahnya itu apa, coach, di zaman sekarang ini? Oke. Ada sedikit perbedaan ya ketika saya mengcoach satu company dari baby boomer ke Gen X. Itu beda dengan Gen X ke millennials. Nah, Hmm. kalau baby boomers itu adalah orang-orang yang benar-benar tradisional. Mereka tidak percaya bahwa bisnis itu boleh ditinggal. Jadi kalau mereka punya karyawan atau punya anak, anak itu harus standby di kantor, di toko, baru disebut kerja. Nah, Gen X masih oke, masih bisa klop, masih nurut. Karena buat mereka kerja keras itu adalah sesuatu yang bisa bisa membawa mereka untuk sukses.
Tapi begitu Gen X ke milenial, milenial ini bumi sama langit nih. Mereka sudah kenal dengan internet, mereka sudah mengenal komputer, mereka sudah mengenal teknologi. Mereka sudah mengenal bahwa oh ternyata ada cara untuk uh, making money tanpa harus ke kantor. Itu uh, menyamakan persepsinya itu ternyata tidak mudah. Nggak bisa membuat orang itu bisa melihat sisinya Gen X dari milenial ke Gen X atau milenial ke baby boomers, sama mereka tidak bisa melihat perspektif dari orang lain. Nah, biasanya caranya saya adalah dengan kasih uh, contoh atau kasih challenge. Kasih challenge, kasih contoh. Misalnya contohnya, Garuda Indonesia itu bisa mencapai angka sekian triliun berapa tahun? Profitnya berapa? Dibandingkan dengan Gojek dalam waktu sekian bisa sekian triliun. Jangan-jangan cara dulu udah nggak sama. Cara dulu udah berubah. Jadi mereka harus dibuka pikirannya. Oh iya ya, itu juga anak muda ya. Ternyata anak muda punya kemampuan begitu. Kemudian yang kedua sebenarnya adalah company itu harus punya blueprint. Setiap company harus punya blueprint 100 tahun. Supaya si business owner itu menyadari bahwa masanya dia akan berakhir. Kalau perlu, mereka juga bisa melihat kalau misalnya saya nggak ada, harus digantikan dengan apa. Kalau anak saya udah nggak ada, harus digantikan dengan apa. Apakah produk kita masih terpakai sampai 100 tahun ke depan? Bisa jadi berbeda. Nah, ketika kita membuat blueprint 100 tahun, biasanya kita harus benchmark ke perusahaan yang sudah 100 tahun. McDonald sudah 100 tahun bisa kayak apa? Berarti kita 100 tahun ke depan bisa seperti itu. McDonald 100 tahun dulu yang lalu cuma 2 orang kerja dengan karyawan. Sekarang sudah korporasi. Berarti kita harus mengarah ke korporasi juga. Korporasi. Gitu. Oh, menarik sekali. Harus blueprint 100 tahun ya. Iya, Kadang kita kayak saya, maksudnya saya ada satu dua perusahaan yang saya baru founding. Kadang kepikiran, tahun depan aja mau gimana ya? Omset bisa naik nggak tahun? Apalagi kita harus desain 100 tahun. Itu challenge-nya. it's a challenge, tapi sama seperti bangun bisnis tuh kayak bangun rumah. Kalau kita Hmm. bangun rumah, kita nggak mikir besok kita beli batu bata pakai apa. Sebelum kita bangun rumah, kita bikin blueprint dulu. Endingnya rumah ini kayak apa? Mau jadinya setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kita akan mengejar sampai sesuai dengan blueprint kita. Gitu. Itu yang membuat goal lebih cepat tercapainya. Yes. Jadi bikin dulu blueprint ya rancangannya. Ini rumah mau jadi apa? Mau besar, besarnya sebesar apa? Sesuai budget enggak? Budgetnya berapa kita? Nah, kalau dengan kondisi sekarang bisnis kita jalankan seperti ini, endingnya itu harus kita set up juga. Endingnya bisnisnya harus kayak begini. Dan itu semakin detail kita desain, semakin clear maunya kita apa, how-nya nggak usah dipikirin, how-nya akan jalan sendiri. How-nya bagus Ya, gitu. ya, I see. Yang penting ada dulu ya kan. Seringkali kan kita terjebak kayak entrepreneur terjebak hal-hal yang pendek. Oh, bulan depan ada si project ini nih, atau kita mau masukin penawaran apa nih minggu depan nih, ya kan? Benar, Terlalu hal-hal yang pendek, sedangkan kita lupa visi misi kita itu harus sampai dengan 100 tahun. benar. Meskipun in real life ya, kita bilang saya bikin blueprint 100 tahun, tapi kebanyakan setelah kita bikin blueprint 100 tahun, 10 tahun banyak yang udah kecapai. Hmm, yes, yes, karena udah jelas ya kan, kita write it down, kita lihat nih targetnya kita ini, Benar, benar. daripada ya yang ngambang, daripada ini yang saya sering lihat sih. Maksudnya saya lihat juga dari generasi uh, orang tua saya, ya memang dia nggak ada, dari dulu nggak ada visi kan, yang penting jalanin aja ya, ya
fortunately ya grow, ya kan? Fortunately ada hasilnya. Tapi it could have been better kalau misalnya ada memang visinya. Betul. It could have been faster kalau Yes. kita tahu kita mau pergi kemana. Sama aja kayak kita mau pergi makan. Kalau kita udah tahu mau pergi kemana, jalan naik mobil bisa jauh lebih cepat daripada Mm-mm. kita mau kemana. Ya ntar lihat-lihat dulu aja deh mana yang enak. Ya muter-muternya lebih lama. Oh man, itu visi visi misi itu sih. Sometimes apalagi kalau keluarga family business ya, seringkali itu kita lupa. Kita Ya, nggak perhatiin itu yang namanya visi misi. We just ya. don't care ya kan. We just don't care Tapi terhadap visi isu misi. terbesar untuk family business ya. Kita bicara family business. The biggest issue in family business adalah konflik. Biggest problem. Uh, Yes. karena uh, mereka bisnis dan family jadi satu. Hmm. Uh, secara nature mengelola bisnis dengan mengelola keluarga itu sudah konflik. Contohnya ya, kalau mama saya kasih hadiah atau kasih uang ke anak dalam konteks keluarga, perlu pamrih nggak? Perlu Nggak. nggak perlu pamrih ya? Dia nggak perlu Iya. pamrih sama sekali dan harus fair. Anak pertama dikasih, anak kedua dikasih, anak ketiga harus dikasih. In business itu nggak bisa. In business, Iya. semua uang yang keluar harus ada pamrihnya. Yes. Kan tidak fair. Coba kawinin tuh. Begitu anak masuk bisnis, lalu kemudian si A digaji sekian, si B digaji sekian juga, walaupun tidak kompeten. Lalu kalau nggak digaji, konflik happens. Yang kedua adalah sibling rivalry, Hmm. rivalitas apa? Saingan adik kakak. Gue lebih disayang, gue lebih ini. Nah dalam bisnis nggak ada anak emas. Kalau nggak perform ya gue pecat, Mm-mm. ya kan? Kalau di keluarga nggak bisa. Jadi Mm-mm. kalau sudah keluarga masuk bisnis nggak bisa dipecat karena dalam tanda kutip kalau saya pecat dia di bisnis as if dia dipecat di keluarga. Padahal kan nggak begitu. Mm-mm. Oh gila, Coach Som udah lihat berapa banyak kasus kayak begini. Iya, saya banyak kenalan. Saya benar-benar ya maksudnya saya bersyukur saya sama Felix itu kita biarpun dalam lingkup keluarga kita berbisnis tapi kita enggak kita bidangnya masing-masing. Kita grow our own business dan kita itu ya ada invest di masing-masing bisnisnya kita masing-masing. Tapi kita tahu oh itu ranahnya dia ya udah, gue sebagai passive investor. Jadi kita tahu batasnya batasnya kita. Ya maksudnya Felix udah pernah kerja sama orang, saya juga udah pernah jadi profesional. Jadi maybe that helps ya kan. Kita tahu oh di dalam profesional itu kita nggak boleh bawa yang namanya keluarga. It's Benar. all performance based. Tapi saya banyak sekali sih, saya sering sekali telepon sama teman-teman saya yang memang dari family business. Exactly that happens sih. Pasti Iya. kayak begitunya sih, nggak bisa lari sih. Dan dari pengalaman Coach Tom itu, apalagi di Jakarta ya kan, rata-rata itu big bisnis semua family business ya. Biarpun udah korporasi ya, biarpun udah skalanya udah mega korporasi, tapi itu kan masih family business. And ada konflik-konflik kayak gitu biasanya kalau dari Coach Tom ya sebagai coach, what would you suggest? Kalau family business, kita harus memiliki prinsip dulu. Family first atau business first. First. Itu keputusannya begitu dulu nih. Mau family first atau business first. Artinya kita mau bisnis sebagai profesional berarti family itu di nomor 2 kan. Dalam arti kita ini pisah nih. Benar-benar clear cut. Masuk sini, topik kamu adalah profesional. I can uh, fire you anytime kalau kamu tidak perform. Itu benar-benar jelas. Atau yang kedua nih, kita berbicara bisnis as a family. Nah, bisnis as a family yang harus dikuatkan adalah values-nya. Family values-nya harus kuat. Nah, banyak bisnis keluarga, family values-nya nggak kuat.
Jadi family values-nya itu negatif. Misalnya saingan, tusuk-tusukan dari belakang gitu, value-nya jelek, nggak ada, nggak, misalnya family value kita, kalau banyak perusahaan-perusahaan di Jepang yang very strong, itu karena very strong family values. Si keluarganya kuat sekali. Atau perusahaan-perusahaan raksasa, Sinarmas, itu family value-nya kuat sekali. Mereka membawa tradisi di China itu harus begini. Kakak harus adik harus patuh sama kakak. Kalau kalau Chinese New Year harus sujud sama orang tua, hormat orang tua. Orang tua ngomong apa, sejelek-jeleknya orang tua, orang tua ngomong apa harus diikuti. Nah, jadi masalah adalah banyak bisnis keluarga yang waktu kecil nggak pernah ada good parenting, nggak pernah dididik, nggak pernah ada family values yang ditetapkan, agama juga nggak kuat, lalu kemudian sekolah di luar negeri, membawa family value baru, lalu kemudian ya yang ada adalah pecah, berantem. Yang satu adat Jawa, yang satu adatnya Amerika, udah pasti berantem. So, jadi ketika saya membantu, saya akan decide dulu. Oke, kalau kita tidak bisa menerapkan family values, kita fokus business first. Jadi kita kesampingkan keluarga, kita fokus pada business value. Profit first. Pokoknya kalau kamu bisa cetak profit, you are a good family. Family kita harmonis. Duit ada, keluarga harmonis. Keluarga harmonis. Kita fight bersama-sama, gitu. Oh gila, dinamika family business, oh menarik sekali sih, apalagi yang generasi bawahnya itu dikirim ke sekolah ke luar negeri. Itu luar biasa. Iya. Oh itu saya nggak pernah. Iya betul. Begitu kita kayak saya kan dari umur apa SMA begitu lulus SMA saya udah ke Amerika, coach. Oh, Benar, waktu saya dapat beasiswa ke Amerika, saya di Amerika ada 8 tahun juga kali. Sampai dapat beasiswa di master juga saya dapat beasiswa. Jadi memang waktu pulang itu values-nya beda sekali. iya. Iya kan? It's values-nya beda sekali. Sampai akhirnya ya saya masuk, saya bantu, pasti ada konflik sana sini. Ya belajar untuk views lagi. Oke, saya pegang sedikit values yang menurut saya di Amerika itu oke, ya saya views lagi, masuk lagi ya kan? Ke Iya. ke values yang memang ada di Indonesia. Iya, benar. Harus ada Iya, penyesuaian lagi. betul, betul. Oh ya, gila. Itu saya bisa bisa ngebayang sih the kind of nightmare, the kind of nightmare dinamika bisnis. Apalagi kalau bisnisnya itu ada goncangan, perubahan zaman, ya kan? Wah, iya benar. Ah, kalau udah terjadi perbedaan values, di rekening nggak ada uang lagi, wah, udahlah. Tapi ya, Itu, pengalaman saya, kalau bisnis keluarga, yang jadi masalah adalah ketika sukses bukan ketika ketika gagal. oh, Justru problem terbesar adalah saat bisnisnya berkembang, lalu kemudian mulai hitung-hitungan. Ini effort hmm, siapa nih? Gue kan dulu waktu bisnisnya masih kecil, kakak ini paling tua gitu. Lu nggak bantuin gua, lu taunya udah besar gitu kan. Enak aja lu datang ke sini mau perintah-perintah, nggak bisa dong gitu. Tapi saat bisnis lagi susah, justru kekompakan keluarga akan menyatu. Biasanya oh, biasanya cobaan terbesar adalah ketika bisnis itu sedang besar, bukan sedang rugi. Pada saat bisnis sedang rugi, semua akan ikat pinggang. Semua akan ngerasain susahnya gitu. Pokoknya waktu susah itu kompak. oh, Tantangannya saat lagi duit lagi banyak, bagi-baginya nih, mulai nih, kok gue dikit banget ya, gitu. Kok gue Mbak dapat porsinya. apalagi udah mulai ada istri, udah mulai ada mantu, Hmm. wah, ditanya lagi, Pak, kamu share-nya berapa di perusahaan? Ah, Wah, saya nggak pernah mikirin share tuh. Saya kerja cuma kerja aja, bantuin papa. Kok bisa sih?
kamu digaji segini, adik kamu kok bisa istrinya beli Hermes, istrinya beli Louis Vuitton, lu nggak pernah hitung-hitungan. Kita mau beli mobil aja harus beli mobil bekas. Coba, ayo. Oh iya, iya, itu ada Hermes baru. Kok Iya, gue gak ada Hermes baru? ya dikasih kok gua dikasih gitu. Alright, ya itu, oh gila sekali. Itu nah pesen coach ya. Kalau coach, kita balik lagi ke bisnis in general nih di Indonesia nih. Kan seringkali nih tanya peluang bisnis segala macam. Menurut coach untuk kita masuk ke sebuah bisnis, kita itu apa yang dibutuhkan? Oke. Poin-poin apa nih yang dibutuhkan? Kalau berbicara bisnis baru, kalau kita benar-benar tidak terlalu familiar dengan bisnis, yang pertama selalu kita fokus pada voice of customer. Kita harus fokus pada voice of customer. Customer itu sekarang ini sukanya apa, maunya apa, kebutuhannya apa, problemnya apa. Harus benar-benar dekat dengan customer. Bahkan kalau bisa kita ikut melibatkan customer dalam pengambilan keputusan bisnis di bisnis kita. Ya, saya lagi mau inovasi nih. Ada 3 barang. Ini warna merah, kuning, hijau. Menurut kalian yang mana sih yang bagus? Kalau kalian mau beli yang mana? Jadi melibatkan customer dalam setiap perjalanan bisnis kita itu akan sangat-sangat bagus untuk saat ini. Karena beda dengan bisnis 10 tahun, 20 tahun yang lalu, di mana produsen itu raja. Jadi manufacturing itu raja. Eh, Customer itu adalah consumer. Saya punya Hmm. barang, you consume. Saya punya barang, you consume. Kalau sekarang udah nggak bisa. Sekarang sudah bukan consumer, tapi sekarang adalah customer. Eh, dia akan membeli kalau dibutuhkan. Membeli kalau nggak butuh karena kedekatan. Jadi kita harus tahu caranya mengerti kebutuhan customer, berempati dengan customer, lalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh customer. Itu adalah skill nomor 1 di era sekarang ini, di era sosial media ini. Voice of customer, betul. Itu soalnya sih ada rekanan rekanan bisnis, coach, yang ibaratnya dia itu masih merasa dia itu yang pegang barang. Hmm, Nah, sekarang saya mulai lihat bisnis dia itu mulai tergerus dengan pemain-pemain baru yang memiliki relationship itu better dengan customer. betul, Barang yang lebih kurang mirip. benar. Oh, itu iya, itu betul sekali sih. Dan nah, lucunya ini yang satu ini masih boomer. Nah, yang berikutnya ini udah Gen X. Nah, Jadi yang ini kelihatan jauh lebih inovasi bagaimana itu sales teamnya itu berkomunikasi dengan customer. betul. Dibikinlah sistem-sistem diskon pada saat ada lebaran, puasa-puasa itu ada diskon, terus pendekatan komunikasinya juga bagus. Nah, yang satu ini merasa masih dia pegang barang nih, agak sombong nih, dan mulai terkenal nih. Oh, ini orang sombong, udahlah kalau ini ada dia dia punya barang sama, ya udah gue beli sama dia aja. Benar. Hey. Sekarang ini ya, biggest competitor kita yang mungkin nggak disadari bukan our existing competitor. Kebanyakan biggest competitor kita adalah customer kita sendiri. Contohnya, saya pakai skincare. Let's say pakai skincare-nya siapalah, MS Glow. Wah, Hmm. bagus, keren. Wih, berkembang ya MS Glow ya. Skincare-nya bagus. Dia mulai cari tahu, gimana ya caranya untuk bisa punya bisnis skincare. Saya customer, saya tahu kelemahannya si let's say MS Nah, Glow nih. atau Ya. Revlon atau siapapun itu. Kenapa? Karena saya nggak mendapatkan apa yang saya mau. Nah, ketika saya lihat, oh ternyata gampang ya, bisa maklun, bisa ini, bisa itu. Ini brandnya saya tweak sedikit lah, saya mau ganti sedikit. Ternyata dicoba di pasar laku. Customer ini bisa menjadi kompetitor si Kompetitor. perusahaan itu. Kuliner sama, kafe sama. Kafe kebanyakan
kompetitornya adalah mantan customernya. Termasuk yang lain, pabrik dan seterusnya itu sama. Banyak kan customer yang lihat, oh ya enak juga ya bisnis kayak gini. Gua beli mahal, coba gue bikin. Perfume, sekarang ada anak muda Ya. bikin perfume. Wah mahal banget ya, coba riset harga perfume berapa? Oh ternyata cuma 80.000. Mm-mm. Modalnya 80.000, dijual 3 juta. Hmm. Gue jual 200.000, 300.000, harusnya sih udah cuan banget nih dengan modal Hmm. segini. Sama kok baunya, long lasting juga. Ya udah kita Mm-mm. coba, ternyata bisa berkembang gitu. Mm-mm. Iya. Ngomong-ngomong soal parfum, ya saya ada invest di perusahaan parfum yang sama persis, Coach. Kita bikinin kotak yang lebih bagus, ya marketingnya bagus, ya benar. Dengan modal sekian kita bisa jual sekian, cuannya masuk sekali. Iya benar. Ya, kecuali kalau kita mau jual ke luar negeri gitu ya, dengan distribusi Betul. channel yang uh, panjang gitu, Yang mungkin kita harus iya, markup lebih banyak lagi. right. Betul sih. Justru ini yang saya takut sekali, Coach. Ini maksudnya ini salah satu ketakutan saya ketika saya ini merasa udah di atas angin, merasa udah saya takut ya kayak kayak boomer, ya kan? Ibaratnya kita merasa kita udah itu mendadak datang anak muda yang lebih jago, lebih itu ditebas. Iya, Iya, itu yang ini benar-benar terjadi itu happen in real life seperti yang coach bilang, voice of customer itu. Kadang saya komplain, ih, dia orang yang menyebalkan sekali. Dia kasih diskon pada saat dia moodnya bagus. Pada saat lagi moody, dia nggak kasih diskon. Udah gue cari satunya lagi yang jelas-jelas by system. benar, Heeh. benar. Jadi penting sekali sih, penting sekali untuk melihat, maksudnya era itu berubah terus. Betul. Era itu berubah. Dan coach melihat perubahan era yang paling cepat itu selama karirnya coach ya. Itu kapan? Apakah sekarang atau misalnya 5 tahun yang lalu ada nggak? Atau memang tiap tahun tuh makin cepat perubahan itu? Saya lihat ya kalau turn around-nya ya 2015. 2015 ke atas itu terjadi akselerasi luar biasa. Kalau era entrepreneurship 2007. 2007 Hmm. entrepreneurship booming sekali. Franchise 2008, 2009 itu booming juga. Hmm. Nah, tapi puncak-puncak itu 2015. Saya nggak Hmm. tahu kenapa, mungkin mungkin ada banyak teknologi baru, ada banyak inovasi-inovasi baru. Tiba-tiba sejak saat itu segala sesuatu itu cepat sekali ininya ya, perubahannya. Dari segi internet, dari product development, kemudian perilaku customer. Kalau before COVID dan after COVID, 2019 juga sebetulnya itu puncak tuh, puncak puncak ekonomi buat Ya, banyak perusahaan. Tapi kena ke hantam COVID, COVID. kan harus harus merangkak lagi dari nol gitu. Berarti memang dari 2015 itu ya yang rapid changes ya. Iya, Benar. iya. Iya, saya berasa juga sih, berasa juga dari 2000 saya pulang itu kalau nggak salah 2012, 2011 itu. Saya sempat kerja juga di Sinarmas Oh, setahunan. Jadi oke. sempat sempat untuk mengerti culture Indonesia itu berbisnis itu gimana, ya kan? Jadi itulah salah satu alasan kenapa saya kerja dulu pada saat pulang supaya bisa sedikit. Ini kan perubahan dari Amerika ke Indonesia kan jauh sekali. Luar biasa jauh. Jadi saya apply, keterima kerja dulu setahun untuk memahami lah culture-nya itu gimana. Iya, menarik 2015, 2016, 2017. Iya. Nah, kalau boleh tahu coach, sekarang kalau saya mau di coaching nih coach. Misalnya saya mau di coach nih sama coach Tom atau sama timnya coach. Eh, step-stepnya apa aja coach yang Oke. kita harus eh, masuk gitu untuk masuk. Yang pertama adalah kita perlu tahu problem di bisnisnya itu apa. Biasanya sebelum kita memutuskan bisa, karena kita kan business coaching ya, bukan personal coaching.
Kalau personal Hmm. coaching ya anytime bisa datang untuk ngobrol what's your problem, lalu kemudian kita diagnosa. Tapi kalau Hmm. bisnis kita harus lakukan assessment, business assessment. Nah, assessment itu mencakup eh, sejarah bisnisnya itu apa, kemudian sistem yang sudah ada bagaimana, kita menganalisa struktur organisasinya sudah oke atau belum, kemudian kita juga lakukan yang namanya management value survey. 3 level ya, eksekutif, manager, dan middle manager, dan supervisor. Ini sinkron nggak kerjanya. Jadi Hmm. kita mengerti problem bisnis ini apakah dari sisi strateginya, dari sisi koordinasinya, atau basically dari sisi marketnya. Sama yang terakhir adalah laporan keuangan. Kita membedah Hmm. laporan keuangan, simple aja. Kita mau lihat cash gap-nya, kita mau lihat growth-nya. Nah, dari situ kita jadi bisa tahu, oh ternyata ada gap nih antara apa yang dibutuhkan, keinginannya ke sini. Tapi ada suara-suara nih, saya masalahnya ini. Nah, itu kita kita analisa. Ini suara-suara ini kenapa? Oh, ternyata eh, heart and spirit karyawannya itu yang kurang. Oh, Hmm. ternyata struktur organisasinya salah. Salah desain. Oh, ternyata memang tidak punya visi misi. Oh, ternyata memang nggak pernah ada sistem dalam bisnis gitu. Nah, itu kita jadi mengerti. Nah, dari situ baru kita buat coaching plan. Coaching plan itu 1 tahun. Satu Hmm. tahun pergerakan bisnis ini harus diselesaikan apa dulu per 3 bulan. Itu eh, langkah-langkahnya. 3 bulan ini kita beresin ini ya. 3 bulan beresin ini, 3 bulan beresin ini. 6 bulan itu mereka harus bisa punya visi, misi, culture, struktur organisasi, eh, 1 year goal atau objektif perusahaan, KPI dan SOP. Itu 6 bulan tuh harus ready tuh supaya karyawan bisa stabil. Jadi kalau bisnis itu leading dan managing ini harus imbang. Hmm. Satu business owner tuh kebanyakan dia leading kan, dia kebanyakan tuh maunya growing, berkembang, Hmm. menghajar status quo, tapi nggak Hmm. stabil. Bisnisnya itu rapuh gitu. Begitu Hmm. berkembang sedikit, kurang modal, ya omsetnya gede dikit, eh, ada kebocoran. Itu karena rapuh. Hmm. Nah, kita mau kuatin dulu fondasinya, membuat bisnis itu stabil, membuat karyawan itu merasa secure bahwa oh di sini kerja ada kepastian proses, ada kepastian peraturan, ada kepastian dalam hal strategi. Ketika kepastian itu ada, kita bisa accelerate, bisa dipercepat Ya. pertumbuhan gitu. Jadi pertama assessment, yang kedua adalah coaching plan. Nah, yang ketiga adalah alignment. Kita lakukan penyelarasan dengan seluruh karyawan. Kita harus kumpul, kita mau ngapain nih? Karena coaching itu akan powerful kalau didukung oleh semua orang. Hmm. Kan hanya top level management aja gitu. Iya, rumit sekali sih. Rumitnya luar biasa sih ya. Dalam kita dalam beresin sebuah bisnis yang kalau udah gede tapi masih kacau. Bener, bener. Karena ada bisnis-bisnis yang serba salah. Melakukan apapun salah. Ya kan? Jadi harus MRI dulu. Kita MRI dulu deh. Iya, iya. Daripada kita asal kasih obat bisa komplikasi, ya udah ada MRI dulu, lihat mana yang prioritas, di situ baru kita kita jalanin improvementnya. Iya, karena untuk saya bisa ngebayangin kalau misalnya udah perusahaannya gede serba salah. Kadang coach masuk juga, mereka juga susah ikutin apa yang misalnya coach udah assess nih, Ya, harus ada begini begini begini. Dan kalau misalnya, nah ada case begini ya coach, misalnya dia nggak ikutin nih. Kan sering tuh kalau kita sebagai consultant, sebagai coach kan. Kadang dia sendiri nggak melakukan PR-nya dia, tapi dia ekspektasi dengan bayar kita masalah itu selesai.
Oh, Nah, banyak. gimana cara mitigasi mitigasi hal-hal begitu, Coach? Nah, jadi yang inilah yang membedakan coaching dan consulting. Kalau consulting itu mereka sudah expect bahwa kita datang dengan solusi. Nah, coaching itu kita membuka potensi orang itu. Kita buka Hmm. potensinya dia. Jadi banyak eh, hal yang solusinya datang dari mereka. Saya kasih satu contoh sederhana aja. Misalnya saya mau coach mereka gimana cara menerapkan Lean Six Sigma. Contoh aja ya. Itu kan nggak gampang. Kalau saya ajarin teorinya, eh, caranya bikin project charter gimana, gimana cara menghitung MSA gitu, ya udah pasti bisa mabok duluan. Bisa mabok duluan. Jadi apa yang saya lakukan adalah kita turun ke lapangan bareng-bareng, saya ajarin 7 ways. Kamu coba lihat satu pemborosan aja, weighting. Kamu coba cari di sini ada berapa banyak pemborosan weighting di area kerja kamu. Oke? Jadi mereka nyari dan dengan mencari aware. Oh iya ya, ternyata nunggu nunggu barang, nunggu customer, nunggu nyari-nyari, nunggu ini, nunggu itu, nunggu keputusan. Ternyata banyak ya. Nah, sekarang coba kita improve. Hitung dulu deh, kita hitung. Dari waiting ini menyebabkan pemborosan berapa besar sih? Oh, ternyata misalnya 50 menit, 60 menit dalam 1 hari. Coba dikali itu cost-nya 1 tahun. Nah, begitu dikali 1 tahun, dikali jumlah karyawan, iya gede juga ya. Nah, menurut lu urgent nggak untuk diberesin? Oke, kalau urgent, kita lakukan hal yang paling simple dulu. Oke, ngapain? Ayo, saya akan kasih satu ilmu, namanya misalnya 5S. Ya, saya kasih 5S, kita beresin dulu deh. Can you manage your own desk? Bisa Ya. nggak rapihin meja sendiri? Coba buka laci. Bisa nggak lu beresin laci? Bisa nggak clean as you go? Keluar dari Ya. kantor, posisi harus bersih seperti baru. Pada saat masuk kantor, kamu nggak usah bersih-bersih lagi. Can you do that? Itu yang kita lakukan. Jadi hal yang super-super basic, ketika diterapkan, mereka lihat, ih ternyata enak ya kalau rapi ya. Enak ya kalau nyari barang ya. Nah sekarang kita hitung ulang. Hitung ulang ya. Tadi kamu nyari barang sekian lama. Sekarang nggak usah nyari, udah dapet nih barangnya. Hmm. What do you think? Asik juga. Nah, mau lebih nggak? Kalau mau lebih, gue challenge lu untuk eh, solve bigger problems. Jadi Yes. saya yang beresin. Kalau saya yang beresin, Ya, betul. Kita coach ya, kita kita kasih tahu. Bener kayak Michael Jordan, Tiger Woods, mereka ada coachnya. Bukan berarti ya mereka yang sukses ya, because of tips sama triks dari coach ini to benar, unlock potentialnya. benar. Jadi Hmm. kita nggak kasih 100%, nggak bisa. Kasih 1% kalau diimplementasi pasti ada perubahan kok. Tapi kalau Menarik. kita kasih 100%, 99% hilang gitu. Hmm. Mereka malah merasa overwhelmed. Ya udah kita 1% aja beresin. Ayo di gudang sama. Ya udah beresin dulu. Kita nata nata gudangnya dulu gitu. Kita nata layoutnya dulu. Kadang-kadang kita harus bermain juga dengan mereka. Oke, saya mau nyari barang ini. Kita hitung berapa lama lu bisa nyari barang. Kenapa nih kok nyari barang kok lama? Iya Pak, karena gini-gini. Menurut kamu bisa nggak kita kalau bisa lebih cepat supaya lebih cepat gimana? Ini harusnya kita natanya begini. Kita harusnya natanya begini. Yuk kita tes. Buka, kita coba rombak sedikit. Sekarang kita tes ulang. Nyari barang sekarang. Wih cepat ya. Nah, berarti kamu bisa duplicate ini ke barang-barang lainnya. Gitu. Ya, wes gila sekali. Ini saya kalau ngobrol sama coach bisa berjam-jam, coach. Wih, ya nggak Tapi apa-apa. ini ini udah masuk ke 1 hour mark, coach. Thank you so much untuk waktu ya. Nah, sebelum kita tutup, coach, pesan-pesan untuk kita kita lah yang masih muda, coach. Apa pesan-pesan coach? Wah, masih muda. Saya juga masih muda tuh. Hmm.
Oke, pesan pertama adalah ketika kita menjalankan bisnis, bisnis itu adalah business owner ya. Sebagai seorang business owner, business owner itu bukan profesi, tapi identity. Jadi kita sebagai business owner harus sadar bahwa menjadi seorang business owner itu is a long term commitment, sama seperti kita menikah. Identitas seorang ayah itu udah nempel, jadi suami, istri, sama dengan business owner. Jadi sifat, perilaku, karakter harus dibangun untuk menjadi seorang business owner yang tangguh, yang kuat, yang tahan banting, resilience. Jangan hanya ada masalah sedikit, lalu kita bilang, gue trauma. Saya baru rekrut karyawan, saya training, keluar, wah saya trauma rekrut karyawan. Nggak boleh gitu. Karena bisnis 100 juta dengan bisnis 1 triliun will face the same problem. You will face the same problem. Cuma bedanya adalah seberapa kuat mental kita ketika menghadapi hal yang sama. So, it's an identity bahwa hidup kita menjadi business owner itu adalah facing problems. Jadi nggak boleh kita kaget dengan problem, nggak boleh takut dengan problem. You have to face the problem, karena the more you face the problem, the more lesson you will get. Nah, the more lesson you will get, the better decision making you will make in the future gitu. Jadi pesan saya supaya para anak-anak muda ini jadi business owner itu jangan tanggung-tanggung. Jadi business owner yang hebat sekalian, gitu. Make real change in the world, gitu. Yes, sir. Thank you, Coach. Waktunya bener-bener appreciate it, Coach. Dari awal saya buat TikTok, saya udah lihat kontennya Coach. Saya udah kasih tahu Randy, Ren, cari Coach Tom, Ren. Lihat mau gak dia diajak podcast. Dari awal itu saya udah lama sekali. Saya kirim ke Randy, saya ingat sekali. Akhirnya kesampaian juga. Thank you. Jadi apa yang membuat Feli tertarik buat undang saya, Fel? Jadi saya lihat dari podcastnya Coach sih, dengan Coach itu undang orang-orang yang memiliki value, bukan hanya di bisnis tapi dari segi pembawaannya. Dan saya sering lihat kalau Coach ke Korea kemarin, jalan-jalan ke Korea kan Coach ya. Ya. Ya, pastinya Coach suka maksudnya suka kasih tips lah ibaratnya ke bisnis, bahwa lihat nih cara mereka nyusun nih, ini nggak ada orang nih ya kan, kenapa mereka bisa rapi nih. Jadi hal-hal yang menurut saya, hal-hal kecil itulah yang sangat valuable bagi kita yang ngejalanin bisnis, karena the devil is in the detail. Jarang ada orang yang mau fokus ke hal-hal kecil kayak gitu, Coach. Makanya saya tertarik sekali untuk mengundang Coach, karena saya tahu, oh berarti Coach ini udah biasa ngeliatin masalah-masalah yang detail, karena hal-hal detail itu sering di post. Itu yang saya merasa sangat-sangat merasa kayak, oh ya, this is the one yang harus diundang. Itu sih, Coach. Iya, iya. Oke. Nanti saya minta izin ke Randy untuk minta WA-nya Coach ya. Nanti Oke, kapan-kapan aku juga saya minta ke WA Jakarta, saya Feli ya. mampir. Iya. Kita WA-WA-an. Oke. Thank you so much, Coach. Sama-sama. Waktunya really appreciate it.